answer the same call. Yang terhormat pengasuh pesantren terpadu Al-Kafi, Ayahanda Kiai Haji Ajid Muslim LC. Yang terhormat Mudirul Ma'hadil Kafil Islami Al-Ustadz Yayan Hendaya Bastaman LC.ME. Yang terhormat Ustadz Zaifa Aslam selaku pengisi acara pada malam hari ini. Dan juga kepada para jajaran guru, staf, dan wali asrama yang tak bisa kami sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Serta santriwan dan santriwati yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya agar kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita berikan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang telah mengubah zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Hadirin sekalian, sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama yaitu pembacaan tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Ajri Fahru Silmi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Warahmatullahi Rahim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cek. ده شيء أكيد ذكريات الليلة دي حضرة مش ممكن تغيب إحساس اليوم ده مين فيكم ينسى على طول تجمعكوا أحلى حياة أجمل فرحة في حياة كلنا حلوين والله ما شاء الله يا سلام يا سلام مجدك يا الله حلوين والله ما شاء الله يا سلام يا سلام مجدك يا الله انتوا على سنة نبينا جيتوا وكتبتوا الكتاب واحنا طايرة الفرحة بينا والليلة دي القلب داب إحساس اليوم ده Pembacaan tilawah yang sangat syahdu insya Allah akan membawa keberkahan kepada acara inti pada malam hari ini. Izinkan saya membacakan kurikulum vitae dari moderator acara pada malam hari ini, Muhammad Aqil Izharur Rahman. Beliau merupakan mahasiswa Madinah yang ulung dalam bidang agama serta melayani jemaah haji dan umroh. Beliau memiliki beberapa kecakapan pada keahlian yang mencakup amanah dalam bekerja, menguasai fikih umroh dan haji, komunikasi yang baik, bacaan Al-Quran yang bersanad, serta fotografi. Selain itu, beliau juga aktif berbahasa Arab. Riwayat pendidikan tahun 2021 hingga 2023 STIBA Ar-Roya dan berhasil meraih IPK sebesar 3,7. Tahun 2024 hingga sekarang kuliah Masjid Nabawi Fakultas Syariah dan berhasil meraih IPK sebesar 4,5. Selain itu, beliau juga memiliki pengalaman yang luas, mulai dari Bumi Al-Quran Tour and Travel sebagai mutawif, handling, dan tour guide, Amanu Umroh Haji sebagai mutawif, KBIHU Safinatun Najah sebagai mutawif dan guide, serta Jemaah Malaysia Tabung Haji Travel sebagai guide. Demikian kurikulum kita yang saya sebutkan. Mari kita sambut dengan hangat moderator kita, Muhammad Aqil Izharur Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, meriah sekali ya. Santriwan dan santriwati pesantren terpadu Al-Kahfi. Masya Allah.
termasuk kebanggaan dan kehormatan bisa diundang ke sini lagi. Ya, alhamdulillah sekitar 5 tahun atau 6 tahun yang lalu pernah juga berdiri di panggung ini sebagai panitia. Alhamdulillah bisa diundang kembali lagi dalam acara Tablik Akbar, ya. Dalam acara apa? Tablik Akbar. Insya Allah pada malam hari ini, ya, kita akan mengikuti acara spektakuler yang luar biasa, termasuk rangkaian acara dari Education Festival 2026. Ya, Masya Allah. Tepuk tangan semuanya. Masya Allah. Oke, nah pada malam hari ini juga, ya, kita akan dibersamai oleh salah satu narasumber pemateri yang luar biasa, spektakuler. Oh, udah ada yang tahu? Ada yang tahu? Oh, kayaknya bagian putri ini paling semangat nih ya. Masya Allah. Oke, nah insya Allah kita pada malam hari ini akan dibersamai dengan Ustadz Zai. Oke, Huzaifah Aslam ya. Nah, saya izin membacakan biodatanya beliau. Oke. Masya Allah, Masya Allah. Kayaknya banyak suaranya dari santriwati nih, tapi sayang beliau sudah menikah. Oke, beliau sudah menikah ya. Oke, saya ingin bacakan biodatanya ya. Beliau nama panjangnya Huzaifah Aslam Mubarak, tempat tanggal lahir Tasikmalaya 8 Desember 2004. Lalu beliau pernah belajar di pesantren tahfiz Markas Al-Quran Tasikmalaya. Ya. Lalu beliau juga memiliki pengalaman organisasi ya di divisi Tarbiyah Osima Markas Al-Quran Tasikmalaya tahun 2021 sampai tahun 2022 ya. Dan beliau juga sering mengisi di universitas-universitas yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Universitas Islam Indonesia, UINSUSKA, Universitas Negeri Padang, universitas yang lainnya. Nah, beliau ini aktifnya ngapain sih? Sekarang beliau ini aktif sebagai apa? Sebagai konten kreator, dai Gen Z, dan beliau saat ini belajar di Universitas Terbuka dan sebagai pembimbing di Markas Al-Quran Tasikmalaya. Nah, hobinya beliau apa? Singing dan public speaking. Oke, baik, kayaknya udah pada nggak sabar ya. Udah nggak sabar, langsung kita panggilkan aja Ustadz Huzaifah Aslam Mubarak. Ya. Kepadanya dipersilakan. Millions will answer the same call. But you only get one chance to be there. Prepare everything, down to what you wear. Because when you stand in that place, you show up as your best self. For the journey that matters most. Masya Allah. Oke, sekarang di tengah-tengah kita udah ada Ustadz Zai atau nama panggungnya adalah AA Zai. Ya, Masya Allah, karena beliau orang Sunda ya. Oke, kita lihat sekarang beliau ini berpenampilan sangat rapi ya. Sangat rapi, elegan dan tampan tentunya. Oke, boleh tahu kenapa sih Ustadz selalu berpenampilan rapi dan tampan? Kenapa selalu berpenampilan Kenapa selalu berpenampilan rapi? Oke. Karena simple jawabannya. Kenapa?
Karena memang Allah memerintahkan untuk berpenampilan rapi. Nah kan syarat tuh, syarat. Udah. Syarat berpenampilan tuh kan kalau dalam Al-Quran menutup aurat dan rapi. Nah kalau misalkan menutup aurat kurang rapi, ya kurang bagus juga ya. Atau enggak rapi tapi enggak menutup aurat, kurang bagus juga. Yang bagus itu rapi dan menutup aurat. Makanya hari ini aku pakai pakaian yang paling terbaik karena selain rapi juga menutup aurat. Masya Allah. Nih penasaran nih, Ustadz biasanya kalau misalkan lagi ngisi kajian, ngisi seminar, itu pakaiannya berjahit, jahit sendiri atau memang beli jadi gitu Ustadz? Lebih enak dijahit. Kenapa Ustadz lebih enak dijahit ya? Karena kalau misalkan pakaian hasil jahit gitu ya, itu sesuai dengan ukuran tubuh. Oke. Beda sama kalau misalkan langsung gitu ya beli, itu kadang ya ada aja gitu ya yang kurang dalam Sempit kerah ya, misalkan oke. atau kurang cocok. Makanya saya lebih nyaman pakaian tuh hasil jahit karena Oke. ini pakaian untuk saya sendiri gitu. Nah, makanya kenyamanan sih tentunya. Ya, jadi pengalaman ya, kalau memang kita gamis atau baju-baju ya, terutama gamis ya, termasuk saya juga gamis entusias, suka banget pakai gamis, itu pengen kalau misalkan kita punya gamis yang nyaman dipakai, ya, nyaman dipakai, terus nggak kesempitan, karena mungkin ya kita sebagai penuntut ilmu itu kadang suka ikut kajian yang durasinya lama banget, 3 jam, 4 jam, 5 jam, ya. Nah kalau misalkan gamisnya sempit, gamisnya nggak nyaman, kerahnya kecekek, waduh, Kecekek ya. nggak nyaman jadi ya, nggak tenang, ya. Jadi benar-benar harus jahit sendiri. Oke. Oke. Betul, benar. Itu ya. Oke. Nah, alhamdulillahnya Education Festival ini juga disponsori dengan Tarda ya. Ya. Tarda Custom Luxury Top, Masya Allah. Jadi ini jasa jahit yang Masya Allah bisa kita jahit selama acara Education Festival. Jadi di bawah itu ada stand-stand jahit. Stand-stand jahit untuk bagi siapa saja yang pengen jahit gamis yang ngepas di badan, nyaman ya, itu bisa datengin ke stand Tarda di Education Festival 2026. Masya Allah. Oke, nah kita sekarang pengen ngobrolin apa Ustaz? Kita sekarang kayaknya ngobrolin yang lagi viral aja dah. Apa tuh yang lagi viral? Lagi viral. Yang lagi viral Apa tuh yang lagi viral? tentang saudara kita lingkungan di Kalimantan. Oke. Oke, gimana tuh Ustaz soal saudara kita lingkungan di Kalimantan itu? Sekarang itu teman-teman ya kalau kita lihat yang terjadi hari ini di Indonesia, saudara kita yang ada di Kalimantan sedang terjadi musibah kebakaran yang begitu luar biasa. Jadi ada riset teman-teman ya, ada riset tahun ini tuh 2026 di Indonesia tuh ada sekitar 200 hektar itu tanah terbakar, khususnya bukit-bukit gitu, gunung-gunung. 200 hektar? Sekarang terjadi lagi di Kalimantan, berarti bertambah lagi. Oke. Makanya ini momentum viral nih kayaknya ngomongin soal pentingnya santri sebagai peran penting menjaga lingkungan. Nah itu. Oke. Insya Allah. Kira-kira yang bisa disampaikan nih Ustaz? Kiat-kiat apa atau tips-tips apa untuk menjaga lingkungan nih? Oke. Sebelumnya nanti saya izin salam dulu ya, Oke. nyapa teman-teman. Oke. Masya Allah. Izin berdiri nggak apa-apa? Boleh nggak apa-apa berdiri? Biar berlari nyampe ya. boleh. Salah. Ya. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ikhwan, akhwat, santriwan, santriwati? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Senang banget ya hadir ke sini. Meskipun awal datang telinga saya langsung sakit ya. Ini kenceng banget teriaknya ya. Alhamdulillah senang banget. Udah pada makan belum? Belum ya. Insya Allah ya.
Oh, belum, belum. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Mudir Pesantren Al-Kahfi, juga jajaran asatidah, tentunya santriwan santriwati yang saya banggakan ya, karena Zai juga santri ya, dan Zai bangga menjadi santri dan selamanya akan menjadi santri ya. Teman-teman bangga nggak jadi santri? Bangga ya, keren, harus bangga karena kita ini selamanya akan menjadi santri. Meskipun nanti udah lulus, teman-teman tuh ingat kalian tuh adalah seorang santri ya. Alhamdulillah. Nah, momentum hari ini, tahu ini bulan apa? Ya, Agustus. Benar sih, Agustus ya. Dalam kalender Islam bulan apa? Nah, ya bulan kelahirannya Nabi ya. Kalau kita kan istilahnya suka ada Maulid Nabi ya. Nah, Zai mau tanya dulu. Momentum Maulid Nabi ini seharusnya kita ini lebih banyak mengenal Nabi lebih dalam. Makanya Zai tanya dulu, di sini ada fansnya Nabi enggak? Woi, banyak banget. Ada fansnya Nabi, fans Nabi. Coba kalau fans Nabi itu kelihatan banget auranya ya. Nih, kalian fans Nabi? Coba. Para fans Nabi, coba Zai mau tanya. Teman-teman kalau kaget ucapannya bilang apa? Aslina. Kalau misalkan lihat pemandangan indah bilang apa? Asli. Fans Nabi tuh ya, kalau lihat temennya, misalkan ya, lihat temennya bahagia, lihat hal-hal yang indah ya, ikut seneng kan ya. Nah, Zai tanya lagi, fans Nabi benar fans Nabi? Coba, Zai yakin banget fans Nabi itu ya kelihatan banget gak pernah ngomongin ustadah-ustadahnya di belakang. Nabi ya. Dan fans Nabi tuh kelihatan banget, dia tuh orangnya tuh rapi, bersih. Siapa itu? Siapa yang suka rapi, bersih? Asli. Banyak banget. Karena di sini banyak fans Nabi ya. Memang sih awal datang udah kecium bau Firdaus ya. Amin ya. Calon-calon surga. Amin. Amin. Nah, di sini banyak fans Nabi ya, Kang. Banyak. Berarti kalau misalkan fans Nabi, otomatis nih akhlak-akhlaknya senang banget dengan seperti Nabi ya. Nah, Zai mau tanya, teman-teman benar idolnya Nabi? Jangan-jangan ngidolain Bang Zai. Waduh. Kalau idolanya Nabi, teman-teman Zai mau tanya dulu, cinta nggak sama Nabi? Cinta. Suka nggak ngikutin kehidupan Nabi? Coba Zai tanya, Nabi diturunkan ke bumi ini kan untuk membenarkan akhlak kita kan ya. Innama buistu liutamima makarimal akhlak. Nah, Nabi juga memperbaiki akhlak tuh sampai hal terkecil. Contohnya ya, seperti yang hari ini terjadi. Lingkungan kita ya. Lingkungan teman-teman, Zai kan tadi di awal bilang ya, sekarang itu Indonesia lagi kena musibah. Lingkungan khususnya gunung lagi banyak terbakar. Nah, kalau fans Nabi ya, fans Nabi pasti akan peduli terhadap lingkungan. Makanya di kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang akhlak kita sebagai santri, apakah sama seperti seorang Nabi yang selalu menjaga detail kecil ya, tentang kerapihan, tentang semuanya dalam kehidupan. Nah itu Kak, jadi karena banyak fans Nabi kayaknya memang cocok banget nih buat ngebahas tentang akhlak Nabi. Oke. Kita buktikan apakah mereka bener-bener fans Nabi atau bukan nih. Nah, Boleh, kita boleh. buktikan ya. Oke. Siap teman-teman, siap. Nah,
Teman-teman semuanya, nih suara semut. Nah, ada pernah belajar suara semut gak? Pernah. Cung yang pernah galau. Nah, atau yang pernah bikin status sad girl, sad boy. Oh, ketahuan. Yang kalau lagi sedih, larinya bukan istighfar, bukan evaluasi diri, tapi larinya ke aplikasi CapCut. Aku banget ya. Aku katanya fans Nabi ya. Nah, Zai mau cerita nggak apa-apa? Nih, Zai mau cerita. Nabi kita, Nabi siapa? Nabi Muhammad. Waktu itu pernah galau, ya, galau. Berdiam diri di gua apa? Gua Hiro ya. Karena ngelihat kondisi waktu itu di Arab ya, di sana jahiliyah banget. Semua maksiat tuh ada ya. Ngeri lah. Pacaran udah di mana-mana dulu itu. Nah, maksiat tuh serba ada. Kalau di Al-Kahfi mah nggak mungkin ada yang pacaran ya. Ini soleh-solehah semua ya. Kan fans Nabi. Tapi kalaupun lagi ada yang deket-deketan, kan sekarang hari apa sekarang tuh? Hari Jumat. Doainlah kalau lagi ada yang lagi dekatan, doain ya semoga Allah jauhkan ya. Yang lagi ada hubungan semoga Allah putuskan ya. Nih amin yang paling kenceng, amin seorang jomblo ya. Amin. Balik lagi. Nah dulu di zaman Nabi, wah maksiat tuh serba ada. Nabi tuh galau, pengen memperbaiki kondisi pada saat itu yang maruknya banyak maksiat. Nah ini tuh POV-nya seperti kita para santri. Kita ini ya dijadikan sebagai nanti generasi yang mengubah bangsa. Teman-teman ini generasi emas loh. Karena kita dari sini lagi belajar akhlak ya. Zai ada cerita real. Mau nggak dengerin? Oh. Ini mah cerita nyata ya, cerita nyata. Jadi saat itu Zai lagi ngisi di kampus ternama. Nah, beres ngisi ada salah satu mahasiswa. Karena di kampus itu pencetak S1, S2, mungkin mahasiswa ini adalah seorang mahasiswa yang jurusan kelasnya udah S1 atau S2 gitu ya. Teman-teman yang Zai lihat, mungkin teman-teman gak percaya ya, tapi yang Zai lihat ini nyata di tempat umum ini terjadi. Jadi nih ceritanya gini, si mahasiswa ini turun dari motor, terus lagi bawa minuman ya, habis itu minumannya habis, terus dibuang aja begitu aja ya. Zai tanya, sekelas S2 pendidikan gak usah diragukan. Tapi yang anehnya, Masya Allahnya ya, sekelas S2 buang sampah gak tahu tempatnya di mana. Nah, apa ini yang membuat dia gak tahu buang sampah tempatnya di mana? Ternyata bukan soal pendidikannya yang tinggi, tapi akhlaknya yang mulai hilang. Nah, makanya santri hari ini kita akan cek ya akhlak-akhlak kita. Karena kan Rasulullah ingin memperbaiki akhlak ya. Nah, Zai tanya lagi di sini. Coba yang lemarinya paling bersih di antara santri lain. Wah, bersih semua ya. Kalau Ikhwan yang kopiahnya selalu wangi. Ya. Akhwat nih, akhwat juga sama ya. Akhwat misalkan. Yang apa ya biasanya akhwat? Apa ya biasanya? Mukena mungkin ya. Mukenanya diganti berapa kali? Oh ya bagus. Nah berarti kan secara kebersihan insya Allah ya berarti tidak diragukan ya. Siap? Bersih? Oke. Sekarang Zai akan memberikan satu hadis. Nih ini hadis dari Nabi. Hadis dari Nabi SAW.
Jadi izin duduk lagi ya. Nah, jadi gini Kang, salah satu misi Nabi itu kan memperbaiki akhlak ya yang tadi. Ya betul. Ternyata Nabi pernah bersabda kalau misalkan iman itu aja 70 cabang kurang lebih. Jadi banyak banget kan ya. Banyak banget. Yang utamanya itu yang paling utama itu la ilaha illallah ya, mengakui kalau misalkan tiada Tuhan selain Allah. Dan ternyata cabang yang terakhirnya yang paling rendah itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Artinya kan Nabi itu memperbaiki akhlak, misinya bukan hanya soal ibadah, berarti kan soal tentang kebersihan juga, tentang menjaga lingkungan juga. Nah makanya Zai tadi tanya, ternyata santri-santri di sini pada bersih juga ya, berarti ini udah fans Nabi banget. Sesuai Nabi banget. Sesuai Nabi banget. Nah, tapi ini sebagai pelajaran bagi kita ya teman-teman, ikhwan ahwat. Kalau misalkan kita belum merasa bersih rapi, orang-orang tuh nggak nyaman sama kita, berarti harus ada yang dievaluasi nih, ya. Tentang kebersihan. Tuh Nabi tuh sampai detail mungkin tentang kebersihan. Nah, itu yang pertama tentang kebersihan. Kira-kira Kang Haikal Akil. Kang Akil ya. Iya. Oke, Kang Akil. Kang Akil kan alumni sini ya. Betul. Saya mau tanya Kang Akil, kalau misalkan di sini tuh santri kalau lagi pulang ya, kira-kira mereka itu lebih banyak buka HP apa buka Quran ya? Waduh. Kan santri kan ya? Iya. Coba Zai tanya dulu deh. Iya, tanya aja dulu coba. Coba santri, Zai mau tanya. Fans Nabi kan ya? Nah, kalau lagi libur, lebih banyak buka HP apa buka Quran? Ini ada dua pendapat. Ini pendapat besar nih ya. Oke. HP Quran. Saya mau tanya, kalau sering buka HP, teman-teman suka main apa di HP? Suka ngechat siapa? Wah, ngeri itu, ngeri banget. Cung yang punya sosial media. Ternyata anak zaman sekarang udah pada punya ya. Dulu kalau aku masih seumuran SMP lah, tuh belum punya sosial media. Sekarang udah pada punya ya. Pada kan? punya, emang sudah banyak perkembangan. Banyak perkembangan. Nah, Zai mau cerita nih, ini tentang akhlak juga. Kan tadi tuh Nabi sampai detail kecil ya, tentang lingkungan tuh diperhatikan. Ternyata lingkungan diri juga diperhatikan. Nah, apa lingkungan diri? Lingkungan diri itu ya kita berarti menjaga diri kita, menjaga anggota tubuh kita, mata kita, perilaku kita, hati kita. Ternyata Kang ada riset. Jadi selama beberapa pengalaman saya silaturahmi gitu, khususnya di kampus-kampus, itu kita pernah riset AATT lagi. Ikhwan akhwat ya. Maaf ya kalau ke Sunda-Sundaan ya. Ada yang ngerti Sunda di sini? Ahli Sunda wal Jamaah ini. Sunda, alhamdulillah. Nah, jadi balik lagi ya teman-teman. Jadi ada riset waktu itu salah satu yang menyebabkan akhlak generasi hari ini rusak, itu penyebab utamanya ternyata media, handphone. Sebenarnya ya saya tuh punya games, saya tuh punya permainan. Oke, apa tuh? Tapi khusus mungkin yang bawa handphone panitia kali ya? Oke. Oke. Yang bawa handphone hanya Jadi panitia kayaknya aja. yang bawa handphone, khusus yang bawa handphone gamesnya nih. Oke, apa tuh? Oke, panitia bawa handphone gak? Panitia juga beberapa ada, oke. handphone. Kita akan main games ya. Nanti yang main games nanti dapat hadiah dari saya. Saya punya hadiah. Oke, ada games ya. Oke, jadi kita akan membuktikan riset ya. Ada games buat yang bawa handphone. Silakan dipersiapkan handphonenya. Oke, nih. Saya mau tanya dulu, tapi ini mungkin yang nggak bawa handphone juga, ini hati-hati ya, ini evaluasi buat kita. Jadi gini A lagi Kang ya.
handphone ini kan, aduh mana ya handphonenya? Akang ada handphone? Ada handphone? Ah, handphone. Nih, handphone, tahu handphone? Ini kan alatnya kecil ya. Tapi alat sekecil ini, nih dengerin suara semut. Alat sekecil ini bisa mengantarkan kita ke surga, bisa menghantarkan kita juga kepada tergantung siapa yang pakai ya. Bisa jadi ladang maksiat, bisa jadi ladang pahala. Ini Kang. Nah, ada risetnya Kang. Apa tuh? Sekarang itu anak-anak kan pada punya sosial media ya. Di sosial media itu kan serba ada. Mau akses apapun gampang gitu ya. Nah, ternyata banyak yang akhirnya gak menjaga pandangannya, gak menjaga apa yang ditonton gitu Ya, kan ya. bahaya banget tuh ya. Jadi FYP-nya gitu, wah ngeri lah FYP-nya ngeri. Nah, kan kita seharusnya seorang santri mencerminkan yang tadi akhlak lingkungannya baik, begitupun lingkungan diri seharusnya baik juga. Baik juga ya. Nah, maka ada games, kayaknya laki-laki satu, ikhwan satu, akhwat satu, yang pegang HP nih ya. Ya. Kita akan cek ya, silahkan maju ke depan, liatin 10 FYP beranda TikToknya pribadi. Waduh. Nah, kita akan cek nih. Suka lihat apa aja kalian ya? Bisa jadi dari sini nih penyebabnya Kak. Nah, itu dia. Oke. Disclaimer ya, disclaimer nih, disclaimer. Nanti pas maju ke depan, jangan dulu di searching Ustadz Adi Hidayat. Oh, nanti jadi FYP-nya bersih ya. Iya, iya. Yang sering dilihat kalian aja. Kita akan cek ya. Karena riset menemukan bahwa handphone ini merusak akhlak kita gitu. Ada yang berani? Ada yang berani ayo yang bawa handphone? Ayo. Oke, A-nya sini A. Sini Kak. Nah. Oke. Sini di tengah. Sut. Oke, perkenalkan dulu ya kepada teman-teman di sana. Cek. Perkenalkan, nama Ane Zaki Anis. Kelas 12 MA. Oke ya. Yang pertama Kak Zaki, kita akan cek FYP TikToknya suka nonton apa aja ya. Oke. Boleh Kak Zaki? Ini aman kan gak di searching dulu ya? Oke, aman. Berapa slide? 10 FYP. Nah, boleh minjem? Nih kalian juga akan ikut ya. Yang pertama. Apa? Gak tahu ya, bis ya. Nah, aman. Yang kedua. Apa ini? Oh, bis juga. Suka bis. Oh, pantesan. Karena suka bis, maka yang sering dilihat bis ya. Oke. Masnya mau jadi pencipta bis? Oh, pengusaha bis. Oh, pantesan. Yang ketiga, situasi laki-laki kalau di chat centang 1. Oke. Yang keempat, bis lagi. Oh, masnya cinta bis ya. Aman. Yang kelima, jalan-jalan. Oh, aman ya, aman. Loh. Udah. Udah. Sorry ya, maaf. Oke. Suara semut dulu, suara semut. Sebenarnya
Lanjut. Sebelum lanjut, shoot dulu. Suara semut. Nah, Oke, ini semuanya. kita aja ya. Jadi ini tuh memang riset menyebutkan bahwa memang akhlak generasi sekarang ini gampang rusak tuh karena media nih, pengaruh media. Lanjut. Yang ketujuh, bis lagi. Yang kedelapan, oh ini temen lagi live. Oh temen. Yang ke-10, udah. Oke, aman. Tadi itu Azaki ya? Oke. Nanti hadiah udah ada, Bu. Oke. Sekarang yang akhwat ya, Azaki jangan dulu turun ya. Nanti kita foto dulu di sini. Yang akhwat, yang berani. Ya, nanti ada hikmahnya ya, ada pelajarannya kenapa Zai bikin permainan ini. Yang akhwat ada yang berani nggak? Loh, kok nggak ada yang berani? Yang akhwat ada yang berani nggak? Pada takut maju, Kang. Ada takut, malu. Malu ya. Oke, berarti Kang Zaki aja berarti Kang Zaki ya. aja Oke. ya. Hadiahnya nanti di belakang ya. Tapi sekarang Zai pengen foto dulu karena udah berani maju. Sini kita foto bareng. Nah. Nanti hadiahnya di belakang. Oke. Tepuk tangan dulu untuk Kang Zaki. Terima kasih. Oke. Suara semut. Nah, apa hikmahnya? Gini teman-teman. Kan tadi Zai bilang ya, riset ini memang udah terbukti. Makanya Zai tadi izin dulu apakah boleh, ternyata berani boleh ya. Teman-teman, Zai mau cerita, ini fakta ya. Negara kita itu salah satu negara Islam paling besar ya di dunia. Nah, tapi gak kerasa gitu. Islamnya tuh wanginya tak terasa, sangat sedikit gitu ya dari banyaknya penduduk. Nah, salah satunya ada riset mengatakan, teman-teman kalau buka data di CNN Indonesia ya, kalau teman-teman buka, itu banyak yang rusak gara-gara gak bisa menjaga atau kecanduan dengan tontonan kotor yang ada di media. Nah, kita santri punya misi. Zai kan santri juga ya, sama kayak teman-teman juga. Zai itu santri, cuman kalau libur pesantren dulu ya, waktu libur pesantren, Zai itu bikin konten gitu, buat ngambil alih FVP yang kurang manfaat lah gitu ya. Teman-teman tahu nggak konten Zai? Konten dulu yang POV tentang santri. Nah, Zai itu ngebalikin, kita harus menciptakan dakwah gitu di media, karena hari ini zamannya penuh dengan di media. Makanya Zai berharap, teman-teman kan fans Nabi ya, kita harus menciptakan generasi sejarah baru ya, perubahan. Nah, apa sih yang harus kita ciptakan? Salah satunya, banyakin kita up tentang hal-hal yang manfaat. Perlihatkan santri itu seperti apa akhlaknya, di mana diperlihatkannya di sosial media. Karena misi kita itu gede. Zai punya misi. Nah, Zai pengen ngajak teman-teman jadi partner Zai ya, siap? Kita Siap punya nggak? misi besar ya, siap? Oke. Siap ya insya Allah. Nah, balik lagi permainan tadi itu. Sebenarnya itu tuh gambaran. Nih, ini mungkin lebih ngeri ya. Nih kita serius dulu. Suara semut. Nih kita serius. Sebenarnya permainan tadi itu
itu gambaran kalau kita dihisab itu seperti itu. Di dalam surat Al-Ma'arij kan dijelaskan ta'rujul malaikat warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Terus tentang waktu di mana kita di sana lebih lama ya balasannya. Terus tentang wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, tentang hati-hati dengan mata kita dengan apapun karena akan ada pertanggungjawabannya. Nah, teman-teman kebayang nggak? Gambaran kalau dihisab kelak santri pasti belajar. Di hisab itu kan kita ditonton ya sama seluruh umat manusia ya. Kebayang selama ini aib-aib kita yang disembunyikan tiba-tiba kesebar. Zaid tanya, yang punya HP siapa? Yang punya HP? Nah, Zaid tanya, HP itu ranah privasi bukan? Privasi. Jadi yang tahu siapa? Kita-kita. Orang tua kita mungkin taunya anaknya main HP itu untuk belajar. Ustadzah-ustadzah kita, asatid-asatidah mungkin anaknya kalau libur main HP itu ya buat hiburan aja gitu. Tapi yang tahu ngapain aja kita di dalam handphone itu kita sendiri. Dan sekarang untuk dapetin apa-apa di handphone itu gampang banget. Akses pengen maksiat juga udah jalannya gampang banget. Makanya kata Zai balik lagi. Kalau teman-teman hati-hati ya dengan maksiat. Kalau teman-teman nanti gak bisa menjaga akhlak, teman-teman akan kecanduan dengan media ataupun bahkan ada maksiat, unsur maksiatnya. Nah, Zai tanya. Sekarang Zai tanya, teman-teman kalau di handphone, di TikTok suka lihat potongan dakwah nggak? Nah, suka. Nanti kalau ada potongan dakwah, di like ya. Kenapa di like? Biar kita lewat lagi FYP dakwahnya. Karena FYP itu seperti itu. Nah, siap ya? FYP-nya full dakwah ya. Nah, jadi itu Kang. Kenapa Zai, mungkin ini relate-nya emang Gen Z kan ya. Gen Z itu ada riset. Kalau misalkan mereka itu lebih lama kalau pegang HP nih ya, itu lebih lama pegang HP daripada aktivitas dengan lingkungan sekitar. Kadang orang tua terabaikan gitu kan, full di kamar main HP. No lab kan ya istilahnya. Makanya dari situ akhirnya ada riset lah kita yang merusak salah satu akhlak kita itu adalah penyebabnya dari handphone. Nah, itu yang kedua berarti. Nih Ustadz Zai, Iya. ada selipan pertanyaan mungkin dari saya nih. Iya, Ini siap. kan kita kan santri nih. Santri itu kan identik dengan seseorang yang berilmu, Iya, betul. ya kan? Beda antara seorang santri dan orang awam. Nah, apa sih sebetulnya kaitan ilmu? Ya kan ada perkataan adab dulu sebelum ilmu. Iya. Nah, apa sih kaitan ilmu dan adab? Dan lalu kita bisa aplikasikan ke lingkungan kita. Gimana tuh menurut Oke, Azai? siap. Nah, teman-teman, ya. Kita ini kan seorang apa tadi? Santri. Tiap hari kita belajar tentang ilmu dan ilmunya juga ilmu agama ya. Teman-teman, adab itu nih, ini dengan berkaitan dengan ilmu ya. Ternyata kalau misalkan ilmu kita salah satunya, kan istilah ilmu tuh ada keberkahan ya yang tadi. Kalau misalkan kita sering belajar agama, tapi nggak diaplikasikan misalkan ya pelajaran-pelajaran itu bisa jadi ada ilmu yang nggak berkah. Teman-teman percaya nggak istilah ada ilmu yang nggak berkah? Nah, kata para ulama salah satu ilmu yang nggak berkah itu adalah ketika kita tadi su'ul adab kepada orang yang memberikan ilmu. Nah, makanya kenapa ada istilah ya adab dulu baru ilmu? Karena suatu keberkahan itu ya salah satunya didapatkan ketika adab kita ya mau diperbaiki, nanti ilmu tuh akan dengan sendirinya mengaplikasikan pada kehidupannya. Makanya tadi Zai tanya, di sini ada yang suka nggak ngomongin asatidahnya di belakang? Oh nggak pernah ya? Ini mah soleh-soleh semua ya. Semua ya. Nah, makanya hati-hati ya. Itulah yang membedakan yang tadi adab dengan ilmu. Kemudian teman-teman,
karena sekarang zamannya media sosial ya Kang. Jadi banyak contoh sekarang tuh dari tontonan. Jadi ketika mereka lagi libur, khususnya nih teman-teman santri, mereka tuh pengen mencoba hal baru yang gak pernah dilakuin di pesantren gitu. Karena kan di pesantren ada aturan ya. Nah karena mungkin secara psikologis kan ya, umurnya masih remaja-remaja kan ya teman-teman, rasa ingin mencoba hal baru tuh besar. Masih banyak ya. Satu-satunya yang menjaga mereka, kalau kata Rasulullah ya, itu iman mereka. Nah, kadang kan iman kita adanya media sosial jadi setipis tisu, jadi kurang kuat gitu ya. Akhirnya gak ada perbedaan antara kita dengan orang di luar sana gitu ya. Maka itu mungkin salah satu yang menguatkan kita, kalau kata Rasulullah ingin menguatkan iman, cari lingkungan terdekat, kalau istilah kita tuh circle, yang soleh juga, minimal biar ada yang mengingatkan. Nah Zai mau tanya, pada punya circle gak? Punya circle, tahu circle? Bestie tahu bestie? Siapa yang di dalam circle-nya ada bestie yang suka mengingatkan dalam kebaikan? Oh aku banget. Oh aku sendiri katanya. Aku sendiri. Siapa di sini yang suka mengingatkan temannya tidak boleh berkata kasar? Oh aku banget. Masya Allah. Siapa di sini yang suka mengingatkan temannya untuk tepat waktu sholat? Oh aku banget. Nah inilah santri. Jadi memang santri itu tadi tuh ketika mengingatkan temennya, aku banget gitu. Nah semoga itu tuh beneran ya Kang ya. Jangan cuma omongan ya. Jangan. Semoga beneran, karena yang akan menguatkan iman mereka adalah teman-teman yang suka mengingatkan. Maka itu santri itu di luar sana, yang tadi seperti saya bilang, kita tuh selamanya menjadi santri. Maksudnya selalu mengingatkan dalam kebaikan. Itu sih. Mantap. Enggak aman. Aman. Lanjut ya. Oke. Oh Masya Allah. Ini masih pada semangat gak? Udah pada ngantuk belum? Oh belum ya. Masya Allah senang. Baik teman-teman. Yang terakhir. Nih. Ini poin yang terakhir ya. Kan tadi Rasulullah tuh sangat detail ya memperhatikan akhlak kita dari lingkungan sekitar, lingkungan yang luas, sampai lingkungan diri tadi. Ternyata yang merusak tuh kan lawan kita hari ini sosial media ya. Maka yang ketiga, Zai mau kasih pesan. Nih, ini pesan penting untuk teman-teman dan kita para santri. Nah, terakhir. Teman-teman, kalau baca Quran, di Quran itu lebih banyak kisah apa aturan? Kisah ya, cerita-cerita. Ternyata Al-Quran itu sejarahnya akan kembali terulang ya. Dulu pernah ada tuh di Al-Quran pemimpin yang zolim ya, itu nanti akan kembali terulang. Tapi akan ada orang yang mengubah suatu kaum ya, seperti Nabi Musa kan ya, mengubah. Akan ada lagi lahir. Contoh lagi, orang-orang hebat dulu, ada nabi, teman-teman kalau lihat baca Quran ya dengan artinya, itu banyak orang-orang hebat dulu. Siapa nabi paling kuat? Siapa nabi paling kuat? Dikenal ya Nabi Daud ya, paling kuat, sekali tonjokan kan keren banget ya. Meskipun Nabi Muhammad juga dikisahkan nabi paling kuat. Nah Zai mau tanya, Ikhwan atau akhwat atau ikhwan lah ikhwan. Di sini ada yang suka nge-gym enggak? Nge-gym. Berarti yang suka nge-gym nih lagi perkuat badan, insya Allah kalian penggantinya nanti orang-orang seperti Nabi Daud ya, seperti Umar bin Khattab oleh kalian ya. Cung di sini yang selalu sedekah, yang baik hati. Berarti di sini banyak calon Utsman bin Affan juga nih. Cung di sini yang menjadi akhwat yang bervalue. Kalau istilah Gen Z itu gini, akhwat yang gak friendly.
Ada yang nggak friendly, yang nggak centil-centilan. Berarti kalian penggantinya Khadijah. Kalian penggantinya Aisyah ya. Artinya setiap sejarah itu akan kembali terulang. Akan ada Khadijah zaman sekarang. Akan ada Umar zaman sekarang. Akan ada Utsman zaman sekarang. Akan ada orang-orang hebat. Akan ada Ali zaman sekarang yang suaranya dipakai untuk dakwah. Ada juga misalkan ya Siti Asia misalkan ya yang luar biasa sabarnya. Asia zaman sekarang. Dan Zai pengen teman-teman semoga orang-orang hebat dulu yang kemarin itu adalah kita santri Al-Kahfi di masa depan sekarang. Siap? Siap kita jadi pencetak generasi ya? Jadi pembawa warna siap? Sekali lagi kita ini adalah santri dan selamanya akan menjadi santri. Siap? Takbir dulu dong ya, kita harus takbir nih, semangat, siap? Takbir ya, 1, 2, 3, takbir. Sekali lagi, takbir. Bangga menjadi santri, bangga? Oke, maka itu pesan terakhir dari Zai tadi, sejarah akan kembali terulang. Siapa yang akan menggantikan Khadijah? Siapa yang akan menggantikan Umar nih, laki-laki kuat yang menjaga agamanya luar biasa. Maka yang akan menggantikan orang-orang hebat dulu adalah kita, santri. Santri mana? Santri Al-Kahfi. Siap? Ya, itu pesan terakhir dari Masya saya. Allah. Oke, ini Masya Allah ya. Kesan yang sangat luar biasa, pesan-pesan yang sangat bermanfaat bagi kita. Kira-kira dari ikhwan dan akhwat ada yang ingin bertanya atau enggak nih? Ada yang mau bertanya? Seputar tadi pembahasan kita tentang adab, akhlak, ya, dan nasihat-nasihat yang tadi disampaikan oleh Ustadz Zai. Ya, kira-kira ada yang mau ditanyakan enggak? Nah, kita ada 3 pertanyaan. 3 pertanyaan, 2 dari ikhwan dan 1 dari akhwat. Ada yang mau bertanya? Oke, yang mau bertanya silakan maju ke depan. Oke, 1 orang sudah maju. Oke, ada lagi, 1 lagi dari ikhwan. Ya, 1 lagi dari ikhwan. Boleh? Oh, oke, nggak apa-apa. Akhwat. Oh, akhwat. 5 orang yang tanya jadinya. Ya udah, nggak maju. Maju. Oke, jadinya ada 5 penanya ya. Ada 5 penanya. Oke. Kita mulai dulu dari ikhwan ya. Dari ikhwan dulu kita coba. Kamu ada pertanyaan apa? Ya, perkenalan nama saya Fahriza dan saya biasa dipanggil Fahriza. Fahriza. Kelas berapa Fahriza? Saya ada pertanyaan nih. Kan tadi udah dibahas kayak orang yang kecanduan kayak tontonan kotor gitu. Oke. Nah, kan di sana itu banyak orang yang kecanduan. Ini gimana tuh biar buat orang-orang yang masih kecanduan di sana? Cara biar mereka nggak ketagihan lagi dan benar-benar meninggalkan lagi. Oke. Kan biasanya ada tuh orang yang toba sambal apa ya istilahnya gitu. Kayak tobat cuman sehari doang, terus besoknya dilanjut lagi. Gimana tuh cara biar kayak gitu lagi? Tentang lepas dari kecanduan ya? Oke. Dari Fahriza. Nih kita tampung dulu aja kali ya. Ada 5 orang soalnya. Oke, boleh. Boleh, selanjutnya. Selanjutnya dari Mau siapa dulu? Ikhwan. Pak Ikhwan dulu aja. Kamu dulu, oke. Oke, sebelum nanya, nama Ane Atar Gasan dari kelas 7. Jadi Ane mau nanya, kan salah satu dampak berbahaya dari medsos itu kayak ngelihat konten-konten porno kan? Atau Ya, yang siap, itu. betul. Ada dampak yang lebih berbahaya dari itu gak? Oke, siap. Berarti hampir tentang sosial media juga ya. Mungkin yang relate bagi teman-teman ya dengan sosial media. Oke, tadi dari siapa namanya? Atar, Farizal, Atar. 1 lagi silahkan.
Sebelumnya perkenalkan nama Ane Yusuf Haikal Yusuf. dari kelas 8. Ane pengen nanya gimana kita beradaptasi di lingkungan yang orang-orangnya tuh ahlaknya ya gak baik gitu, Gak jahat, baik, buruk. oke. Toksik ya. Ya, yang kan karena kita juga ahlaknya kan pengen berkembang gitu. Bagaimana kita caranya beradaptasi di lingkungan yang seperti begitu. Siap. Kak Yusuf ya? Kak Yusuf. Oke, 3 pertanyaan dari Ikhwan sudah ditanyakan. Sisa pertanyaan, sisa 2 pertanyaan lagi dari Akhwat ya. Silakan. Oke. Kita sama pertanyaannya. Nama aku Daya dari level 7. Aku Rere dari kelas 7. Oke. Ada apa Daya Rere? Pertanyaannya. Emang benar kalau misalkan baju ketat itu bisa menghalangi masuk surga? Menghalangi masuk surga, baju ketat. Oke, siap. Udah. Oh, pertanyaannya sama. Oh, pertanyaannya 1 tapi yang maju 2. Iya. Nggak apa-apa, butuh ditemenin kayaknya. Oke. Oh, oke. Ada sesi foto bareng dulu ya yang udah maju, boleh foto. Makasih udah maju ya. Iya. Ini kita Silakan foto maju. dulu. Oke. Udah berarti. Makasih ya. Makasih share dulu. Yusuf. Oke, kita waktunya jawab ya. Duduk aja nih. Baik. Tadi pertanyaan dari Fahrizal dan Akhira ya. Itu pertanyaannya sama sih. Tentang lepas dari kecanduan atau efek yang paling bahaya dari kecanduan. Oke, yang pertama. Ini mungkin yang tadi ya relate gitu dengan teman-teman Gen Z karena mereka tantangannya lebih besar daripada kita dulu ya. Mungkin dulu jujur sih ya, yuyur. Yuyur. Tren di TikTok ya, yuyur. Jujur dulu waktu Zai masa SMP lah. Itu yang punya HP tuh jarang banget. Tapi sekarang kan SMP, SD juga udah gak aneh ya mereka punya HP. Makanya tantangan mereka menjaga iman di akhir zaman tuh lebih berat daripada kita dulu ya. Mereka tuh hebat-hebat. Nah makanya sekarang pertanyaannya gimana kita biar gak kecanduan ya dengan media. Pertama gini dulu. Kita harus paham betul dulu apa efek kalau kita kecanduan ya. Khususnya dengan film kotor. Pertama, dari sisi Al-Quran dulu, dari agama dulu ya. Nah, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins ya. Pada akhirnya ternyata manusia itu banyak ya masuk neraka. Minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yun la yubsiruna biha. Nih, gara-gara pandangan mata yang tadi kecanduan. Maka efek pertama, kalau kita kecanduan dengan film kotor, ini artinya kita lagi investasi dosa gitu ya. Yang dimana dosa kita itu nanti akan diinjek lagi nih di neraka kelak. Kalau kata guru saya, Agim ya, saya kan belajar di Darut Tauhid di Bandung sama Agim. Nah kalau kata Agim tuh gini, dosa itu ibarat kita lagi nanam duri di depan. Yang nanti kalau di akhirat diinjak lagi sama kita. Jadi dosa tuh kayak gitu. Pertama dosa. Nah yang dipikirkannya bukan dosanya yang gede. Dosanya pasti dosa ya. Masalahnya nanti pas dihisab itu perilaku kita nih ya. Yang kecanduan dengan film kotor itu nanti ditonton. Dihisab tuh. Pas dihisab ya akan ditonton sama semua orang. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Yang di pesantrennya kelihatan soleh. Yang di pesantrennya di asramanya kelihatan solehah. Atau di sosial medianya kelihatan tukang dakwah misalkan ya.
Dipuji-puji, oh dia ustadz misalkan ya, dia orang paham agama, ternyata lagi sendirinya kecanduan dengan film-film kotor. Kebayang gak kalau dihisab apa respon-respon umat pada saat itu? Ih gak nyangka ya, ternyata dia sifat aslinya gitu. Itu yang pertama ya. Sekarang dari sisi psikologi kita, dari kesehatan. Orang yang kecanduan film kotor, nih ini yang pertanyaan kedua tadi nih, yang Kak Akhiral tadi itu siapa ya? Yang pertanyaan kedua tadi, nih ini efek paling besarnya ya. Secara sisi psikologisnya, itu akan ada sel-sel, teman-teman riset aja, kalau teman-teman riset dalam kesehatan, ketika kita kecanduan dengan film-film kotor, itu akan ada sel-sel yang baik yang akan putus gitu. Efeknya, masa depan gak bisa fokus, belajar gak bisa fokus, dan kalau lihat lawan jenis itu pikirannya kemana-mana. Kenapa? Karena banyak sel yang rusak. Yang dimana sel-sel yang rusak itu sel-sel fokus kita untuk sesuatu. Kayak belajar misalkan ya, berinteraksi gitu dengan orang. Itu sel-sel itu yang akan rusak tuh kalau kecanduan, sel-sel itu tuh rusak. Makanya kalau berinteraksi apalagi dengan lawan jenis, pikirannya kemana-mana. Ujung-ujungnya apa yang rusak? Ujung-ujungnya yang rusak sekarang terjadi berita perzinahan di mana-mana. Dekat lawan jenis udah dianggap hal lumrah. Akhirnya yang rusak apa? Agamanya, akhlaknya. Gara-gara tadi, pertanyaan tadi, efek dari kecanduan media. Maka itu ingatnya ke situ. Teman-teman tuh masih panjang loh umurnya. Teman-teman saya mau tanya, umur berapa aja ini? 13. Oh, berarti masih segede gini ya. Masih unyu-unyu ya. Umur kalian masih panjang. Tapi Zai sempat kaget juga sih ya di umur segitu. Udah nanya gimana caranya keluar dari kecanduan gitu. Berarti kan memang riset ini ngeri sih gitu ya. Ngeri banget. Ngeri banget lah zaman sekarang. Tuh ya efeknya. Terus yang ketiga. Tadi tuh dari A. Yusuf ya. A. Yusuf tuh tadi apa ya Kang? Gimana beradaptasi di lingkungan yang Oh kurang iya, baik. yang circle toxic ya. Iya, circle toxic. Nah, gini teman-teman. Nabi juga sama. Nabi juga dulu ketika ingin dakwah ya, ingin hal baik gitu. Itu lingkungannya toksik. Termasuk Zai. Teman-teman tahu nggak kota Tasik lagi rame apa? Kota Tasik itu sekarang lagi rame Sonic Wadeded, tahu? Anak-anak geng motor. Di Tasik tuh lagi rame. Jadi kadang orang-orang yang mau, kan suka ada pengajian ya, kadang malam-malam di Masjid Agung, itu kadang jadi susah. Banyak geng-geng motor nih. Nah sekarang pertanyaannya gimana nih? Agar kita bisa tetap beradaptasi. Pertama, kalau nggak ada yang menguatkan lingkungan, zaman sekarang tuh aksesnya mudah. Kalau misalkan nanti lagi libur, teman-teman kan pegang HP. Sekarang itu kan di sosial media, pernah ikutan grup gak? Grup hijrah gitu. Grup misalkan grup dakwah gitu. Ikut aja, buat apa? Nyari relasi orang-orang soleh yang sama-sama punya tujuan pengen memperbaiki diri. Tapi Zai gimana kalau di lingkungan belajar saya yang ternyata kurang baiknya gitu ya. Nah ini ada dua pilihan. Yang pertama, teman-teman berarti berusaha dulu belajar bertahan ya, atau enggak cari teman yang memang sefikroh ya, ingin belajar serius. Dan yang kedua, nah ini seperti kisah Rasul pada saat itu. Ketika hijrah ya ke Madinah, karena udah nggak kondusif di Mekah itu. Hijrah akhirnya, mungkin ya salah satunya hijrah. Hijrah apa dulu? Misalkan, di kamar ini ngeri banget nih, suka banyak yang jahil. Hijrah ke kamar yang lain dulu misalkan ya, izin. Demi gitu ya, demi kebaikan kita. Zai dulu di pesantren gitu, bisa rolling asrama gitu ya. Hijrah lah gitu, ada istilah rolling asrama. Mungkin bisa dilakukan ya, adalah beberapa mungkin cara yang bisa dilakukan kalau ingin menjaga dari circle toxic yang dimana itu ternyata di lingkungan kita sendiri. Emang susah sih ya. Kadang yang lebih buruk tuh kok suka lebih banyak gitu ya, aneh. Yang lebih pengen jadi baik suka sedikit gitu ya. Nah, mungkin ini memang ujian iman ya. Mungkin ujian lah.
AA Yusuf sekarang masih kelas 2 SMP. Tapi subhanallah sih Zai respect lah. A Yusuf tadi kan ya masih kelas 2 SMP, pikirannya udah pengen cari circle yang baik gitu kan. Udah keren lah. Semoga memang nanti di masa depan ternyata Yusuf sendiri yang menciptakan circle-circle soleh ya. Masya Allah. Amin. Sekarang tadi pertanyaan terakhir. Terakhir ya. Azai benar gak cenah kalau misalkan pakai pakaian ketat ya nanti gak masuk surga? Nih kan tadi kata Zai syarat berpakaian itu apa tadi? Menutup aurat dan rapi. Pakaian ketat, rapi ya, tapi membentuk lekuk tubuh. Nah kalau melekuk bentuk tubuh berarti auratnya masih kelihatan karena melengkuk kegambar gitu ya bentuk tubuhnya masih kelihatan, berarti artinya gak boleh. Apalagi sekarang nih Cung yang suka fashion, outfit cek OOTD, ada nggak yang suka cek OOTD? Sekarang kalian lagi punya tantangan di dunia fashion. Tahu nggak? Banyak fashion yang ternyata bukan dari fashion muslim ya, tapi bikin produk muslim. Tujuannya buat menghancurkan. Menghancurkan ya. Contohnya apa? Pernah lihat gak kerudung yang di sininya rambutnya masih kelihatan? Ya. Istilahnya tuh jipon. 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 Oh jipong. Jigong mah mulut ya. Jipong. Jipon ya? Jipon, ya. Jilbab poni. Atau Marsha and the Bear kan gitu kan ya? Nah, jipon, ada jipon? Sekarang pertanyaannya, secara syariat menutup aurat gak? Tapi kenapa sekarang banyak yang pakai? Karena istilahnya itu tuh kerudung yang lebih kelihatan cantik katanya. Karena kalau rambut terulai sedikit, itu wanita tuh lebih cantik. Nah, ini dari mana pakaian seperti ini? Kecuali memang ada misi nih buat menghancurkan fashion muslimah. Terus tadi kan pakaian ketat menutup aurat, jadi boleh. Yeah. Kata siapa dulu? Kata siapa? Bisa jadi ini salah satu misi perusahaan yang memang ya untuk menghancurkan fashion muslim. Makanya apakah tadi pertanyaannya betul gak? Ya betul berarti ya, karena melekuk bentuk tubuh. Maka itu teman-teman, kalau pengen cari pakaian yang tadi syaratnya apa? Menutup intinya ya, menutup aurat dan rapi. Kayak yang hari ini aku pakai ya. Iya. Ganteng kayak lah. hari ini dipakai ya. Karena yang hari ini aku pakai Ya. nih, ini tuh menutup aurat, rapi, bervalue lagi. Iya, nyaman nggak? Nyaman lagi. Nyaman lagi. Nah, makanya Oke. itu ya yang paling penting, intinya kakak menutup aurat dan rapi. Kalau masih melekuk tubuh, membentuk ya, berarti masih kebentuk auratnya gitu. Hati-hati ya, itu teh fitnah akhir zaman Kang gitu. Soalnya gini ya Kak, setan tuh ngegodanya soft spoken banget ya. Seolah-olah kayak boleh, ternyata itu tuh larangan ya kalau dalam agama. Maka itu hati-hati ya. Nah, itu mungkin ya pertanyaannya. Itu Kang pertanyaannya, jawabannya. Oke. Santri. Oke, kita tadi sudah mendengarkan banyak nasihat dari Ustadz Zai, banyak masukan, banyak insight-insight baru. Kira-kira ada nggak yang berani kasih kesimpulan? Nah, kesimpulan. Kalau di muhadoroh tuh biasanya ada istinbat ya, istinbatnya. Nah, kira-kira ada nggak yang berani kasih kesimpulan? Apa aja yang disampaikan oleh Ustadz Zai pada malam hari? Ada yang berani? Ada yang berani nggak? Dari ikhwan, dari akhwat? Ada door prize dari Tarda. Nah, ada yang berani? Insya Allah. Oke. Ayo dari santriwan dan santriwati. Ada yang berani kasih kesimpulan? Maju langsung, maju. Ayo. Maju. Oke, boleh. Maju.
Satu orang ikhwan, satu orang akhwat. Satu orang. Oke, maju lagi. Maju lagi ini. Masya Allah. Ayo yang dari akhwat. Masya Allah. Oke, bentar. Oh iya, oke. Jadi ternyata door prize-nya cuman 1. Dan itu dan ternyata door prize-nya itu untuk ikhwan aja. Spesial foto sama saya dan istri. Oke. Kalau yang akhwatnya katanya spesial dapat hadiah foto dengan Ustadz Zai dan istrinya. Oke. Oke, langsung kita tanya aja nih, apa sih kesimpulan dari acara kita pada malam hari ini? Diam ya. Udah. Saya nggak perlu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danes. Danes. Saya dari level 7. Kesimpulan yang saya ambil dari pembahasannya Kaza itu, kita sebagai anak muda zaman sekarang harus bisa meminimalisir pemakaian sosial media dan bagaimana cara kita memakai sosial media dengan benar. Terus juga kita juga sebagai yang mungkin udah banyak ya dari kalangan kita yang udah pada megang HP dan punya HP sendiri. Nah, itu juga kita harus tahu waktu bagaimana kita megang HP itu sebenarnya buat apa sih, gitu kan ya. Nah, paling udah sih itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oke, ternyata tetap dapat hadiah ya. Dan hadiahnya itu bukan hanya foto. Hadiahnya ada berupa uang tunai. Oke, boleh sekarang foto. Boleh kamu foto dulu. Foto, silakan. Silakan istri dari Ustadz Zai.
Oke, kesimpulan yang kedua akan disampaikan oleh salah satu santri pemberani. Jadi beliau sudah maju 2 kali. Oke, langsung aja. Kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya apa atas apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Zai? Oke, jadi kesimpulannya itu medsos itu sebenarnya bagus, sebenarnya baik, sebenarnya keren. Cuman kita harus tahu waktu sama gak boleh kecanduan, gak boleh kelamaan mainnya. Soalnya kadang kalau kita kecanduan bisa aja gitu di FYP-nya muncul yang aneh-aneh atau yang kagak jelas. Dan ya udah gitu lah. Oke, Masya Allah. Oke. Oke, kepada panitia boleh hadiahnya, door prize-nya. Nah, oke. Door prize-nya boleh panitia. Oke, jadi hadiahnya menarik banget ya. Hadiahnya menarik banget. Beliau besok akan fitting gamis Tarda. Jadi dapat gamis gratis sesuai dengan ukurannya beliau. Masya Allah. Oke, ya. Ada. Boleh minta tanda tangan? Oh, oke, boleh. Foto dulu boleh. Oke, minta tanda tangan. Oke, Masya Allah. Boleh nggak nih minta sama Ustadz Zai closing statementnya? Boleh, silakan. Lagi. Oke ya. Baik, ini nasihat terakhir dari saya teman-teman. Ini kayaknya Iwan Ahwat dari tadi perang-perang terus ya. Suka perang-perang nih. Mungkin nih. Mana fans-fans Nabi? Nah kita ya. Maka satu, kita ini sebagai muslim itu bisa bangkit karena adanya kesatuan. Nah jadi kalau kita bisa saling kolaborasi, bisa bersatu, apalagi Ikhwan Akhwat nih ya, bisa bersatu untuk dakwah agama, sepertinya kita akan lebih bangkit dan lebih besar. Nah cuman pertanyaannya, apakah kita akan mempunyai banyak teman atau akan mempunyai banyak lawan? Nah makanya Zai tanya, teman-teman kita harus gampang murah hati untuk berteman dengan siapapun ya. Karena adanya Islam itu karena banyak kesatuan-kesatuan. Ya siap ya? Termasuk kan hari ini Agustus ya, negara kita ini merdeka karena ada kesatuan. Islam juga sama. Kita merdeka kalau nanti teman-teman nih bisa saling bersatu. Ada temennya nanti maju ke depan, kita dukung gitu ya. Ada temannya yang nervous di depan, kita dukung. Karena mereka adalah saudara kita. Siap? Siap. Tadi alhamdulillah ya spesial hadiahnya. Kirain mau ada jubahnya langsung kata gamisnya. Kata gamisnya di fitting. BTW aku juga mau cerita ya. Gamis ini juga yang aku pakai. Itu dari apa? Sebutin. Dari apa? Kemarin tuh ya, ini aku mau cerita tentang kesan dan menarik ya sekalian di closing statement. Kemarin tuh tiba-tiba ada video call. Katanya butuh fitting dulu. Lah, butuh fitting kan aneh ya, ada fitting online. Saya itu baru tahu loh ada fitting online. Fitting online buat apa? Buat ngukur katanya nanti gamis yang nanti buat Zai gitu ya. Nah, ternyata hal yang menarik tuh baru pertama kali Zai, jujur ya, baru pertama kali Zai punya gamis
yang dimana itu diurusin oleh para penjahit. Dan gamisda yang pakai ini yang Tarda itu dijahit oleh satu penjahit yang memang fokus gitu. Beliau aja khusus untuk saya. Nah biasanya kan ya kita tuh kan kalau pengen beli sesuatu ya beli aja gitu ya. Tapi ada kesan menarik pas saya mengenal Tarda ini gitu ya. Kesan menarik itu kita ini minta tolong dibuatkan sebuah pakaian yang memang untuk kita gitu. Makanya dijahit, dibuatkan semaksimal mungkin. Maka itu terima kasih ya teman-teman Tarda. Zai bangga banget. Juga mungkin teman-teman nih yang tertarik bisa juga ya. Yang tadi alhamdulillah teman juga. Makanya kenapa tadi hadiahnya belum ada? Ya juga ya. Justru itu lebih spesial karena nanti bakal diukur langsung. Makasih juga, itu kesan yang saya paling senang ketika salah satu hadir di acara Al-Kahfi ini. Boleh nambahin gak nih? Boleh. Nah, jadi waktu itu H-min seminggu kalau nggak salah. Itu dipanggil oleh panitia, katanya suruh ngisi di Education Festival. Tapi katanya suruh fitting. Suruh fittingnya langsung ke tempat Tardanya ya. Tapi ternyata lumayan jauh dari kan Jakarta kota Tasik ke Depok, ke Bogor. Ya ke Bogor tuh lumayan, sekitar 1,5 jam. Nah itu kan lumayan jauh. Jadi ternyata pas lihat lagi buka-buka Instagram Tarda, website-website yang ternyata Tarda itu punya program fitting online. Nah itu kan menarik banget ya, program fitting online dari Tarda. Pantesan saya lewat video call, tapi kok anehnya ukurannya bisa langsung nyaman ya? Kenapa? Nggak tahu. Gak tahu saya juga, kok bisa? Itulah sebuah mukjizat kayaknya. Sebuah mukjizat. Tapi itulah memang salah satu kelebihan dari Tarda, bisa fitting online. Jadi kita nggak usah pergi jauh kemana-mana, nggak perlu bensin, nggak perlu tenaga, cukup di kamar, punya wifi, punya internet, bisa video call dengan penjahitnya. Oke, jadi Education Festival disponsori oleh Tarda, Custom Luxury Top, Masya Allah. Oke, baik. Mungkin setelah ini saya langsung serahkan kepada Master of Ceremony Education Festival 2026. Terima kasih banyak atas partisipasinya, atas perhatiannya. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di Education Festival 2027. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah pemberian bikisan yang akan diberikan oleh panitia. Yang pertama, pemberian bikisan untuk narasumber.
Yang kedua, pemberian bingkisan untuk moderator. Sesi foto bersama habis. Bentar, tanya dulu. Selanjutnya akan ada sesi foto bersama. Nih gue ikut. Ayo sob. Raffi. Ergo ini. Habis ini langsung penutup, Pak. Millions will answer the same call. But you only get one chance to be there. Prepare everything, down to what you wear. Because when you stand in that place, you show up as your best. For the journey that matters most. Beneath every city's noise, the earth keeps a quiet record of rising heat, of changing seasons, of time running short. A generation moves forward, carrying weight it never asked for. The pressure of survival and the doubt of who will answer for tomorrow. The seasons no longer keep their promises. In a city full of people, struggle is often carried alone. Yet few stop long enough to ask who is barely holding on beside them. That place has a name now, not another movement built on talk,
but one built on work. The warnings are already written in rising water, in sinking ground, in rooftops that lean closer to the river every year. The evidence is everywhere. Exhaustion and conviction can exist in the same breath. What matters most is which one a person decides to carry forward into tomorrow. For years, concern has been loud, shouted, written, posted, and shared, but awareness alone was never the solution. Somewhere between frustration and hope, change needed a place to finally become real. This is what a solution looks like in motion. Not waiting to be given, but chosen. Welcome to Education Festival. Education Festival, moving forward. Raksa Buana, Gemar Karya Pemuda. As a child, you would wait and watch from far away, but you always knew that you'd be the one to work while they all play. In youth, you'd lay awake at night and scheme of all the things that you would change, but it was just a dream. Here we are, don't turn away now. We are the warriors that built this town. Here we are, don't turn away now. We are the warriors that built this town. The time will come when you have to rise above the rest and prove yourself. Your spirit never dies. Farewell, I've gone to take my throne above, but don't weep for me, 'cause this will be the labor of my love. Here we are, don't turn away now. We are the warriors that built this town. Here we are, don't turn away now. We are the warriors that built this town.
Telah berakhir sudah rangkaian acara pada malam hari ini. Bagi para santriwan dan santriwati yang tadi melakukan pertanyaan, diharap untuk berkumpul di backstage terlebih dahulu. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi santriwan dan santriwati silakan untuk membubarkan diri.